Halo guys, kembali lagi bersama channel Bang BC. Baik, pada kali ini Bang BC akan merilis film yang berjudul My Name is Vendetta. Film ini menceritakan tentang seorang mantan pembunuh bayaran dan anak perempuannya yang melarikan diri ke Milan untuk merencanakan aksi balas dendam. Baik, jangan berlama-lama, langsung saja kita masuk ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang anak perempuan yang sedang lomba melawan musuh-musuhnya. Di sana dia sedang berjuang untuk memenangkan lomba tersebut. Dia bernama Sophia. Di bangku penonton, ayahnya yang bernama Santo dan ibunya sedang menyemangati anaknya. Di tengah-tengah pertandingan, dia ditekel oleh lawannya yang menyebabkan ia terjatuh dan dia langsung menyerang lawannya tersebut yang menyebabkan dia diskor beberapa waktu oleh wasit. Ketika Sophia sudah masuk ke lapangan, dia langsung memenangkan pertandingan tersebut. Setelah pertandingan selesai, pacarnya sudah menunggu yang bernama Hakimi dan mereka membicarakan masalah liburan akhir pekan. Di sisi lain, ayahnya Sophia dan ibunya memantau pembicaraan mereka. Setelah selesai mengobrol, Sophia menemui kedua orang tuanya. Dan ketika hendak pergi, Sophia menagih janji kepada ayahnya bahwa dia akan pergi ke suatu tempat dan ia akan mengendarai mobil ayahnya. Kemudian ayahnya mengizinkan. Keesokan harinya mereka berangkat ke suatu tempat dan mengendarai mobil tersebut adalah Sophia karena dia ingin menaklukkan jalanan tempat tersebut. Setelah sampai, mereka langsung memandangi pemandangan yang indah sambil mengobrol antara ayah dan anak. Setelah selesai, Sophia meminta kepada ayahnya untuk mendokumentasikan kenangan tersebut. Tapi ayahnya menolak karena dengan alasan dia tidak suka difoto. Ketika di mobil, Sophia masih memperhatikan ayahnya yang sedang memperbaiki kaca spion mobil yang rusak karena ulahnya Sophia. Kemudian Sophia dengan diam-diam mengambil foto ayahnya dan diupload di story IG-nya yang mengakibatkan identitas ayahnya ditemukan oleh orang yang ingin membunuhnya. Scene berpindah di mana Santo sedang melakukan pekerjaannya memotong kayu bersama saudaranya. Dan ia mengatakan bahwa potongan kayu tersebut kurang bagus dan ia akan memperbaiki mesinnya terlebih dahulu. Akan tetapi saudaranya mengajak dia pulang dan mengatakan bahwa lanjutkan pekerjaannya besok saja. Tetapi Santo menolak dan menyuruh saudaranya tersebut menjemput anaknya Sophia di sekolah dan dia langsung pergi. Ketika sampai di rumah, istrinya Santo menanyakan suaminya, akan tetapi dia masih menyelesaikan pekerjaannya dan mereka bersiap-siap untuk makan malam. Ketika Inggit mendengar ketukan pintu, dia mengira suaminya datang. Ketika dia menjumpainya, ternyata orang yang tak dikenal dan langsung membunuh mereka. Dan Sophia berhasil pergi. Setelah sampai di rumah, Santo langsung terkejut melihat istrinya dan saudaranya sudah mati terbunuh. Dan Sophia langsung datang dan menangis histeris dengan kejadian tersebut. Dan Santo langsung membawa kabur Sophia dari tempat tersebut menuju suatu tempat yang aman. Scene berpindah di mana kita dilihatkan dengan bos mafia besar yang bernama Don Angelo. Pokoknya susah bung bacanya. Yang mana anak buahnya menunjukkan video pembunuhan yang mereka telah lakukan. Begitu Angelo kaget bahwa yang mereka bunuh bukanlah Santo akan tetapi orang lain. Dan mereka langsung mencari keberadaan Santo yang sebenarnya. Kemudian Santo menceritakan kepada anaknya asal muasal dia sebenarnya. Bahwasannya dia dahulu adalah pembunuh bayaran yang membunuh seorang anak dari mafia besar. Dan mereka sekarang ingin membalaskan dendamnya. Kemudian Santo pergi dan memerintahkan Sophia untuk tetap tinggal di tempat tersebut dan jangan memakai handphone.
tersebut kecuali kalau Santo yang menelponnya dan Santo pergi untuk mencari tahu tentang pembunuh istri dan saudaranya tersebut. Setelah dia membantai habis komplotan mafia tersebut, akhirnya dia mau memberitahu siapa yang membunuh istri dan saudaranya tersebut. Dia mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah Marino Gallo dan Rudy Crisara. Mereka anak buah dari mafia besar tersebut. Di sisi lain, Sophia malah membangkang. Dia malah menghubungi pacarnya untuk menjemputnya, yang menyebabkan dari percakapan mereka terdeteksi dari pencarian lawan mereka. Ketika mereka kabur, penjahat pun datang dan mengejar mereka dan langsung membunuh Hakimi dan menyekap Sophia. Dan Sophia langsung menolong ayahnya dan langsung menghabisi penjahat tersebut. Tetapi sayangnya Santo terkena tusukan di perutnya. Mereka langsung melarikan diri ke daerah Milan. Sesampainya di suatu tempat, Santo langsung keluar untuk mencari tempat bersembunyi. Dan dia langsung terkapar dikarenakan luka dari tusukan tersebut yang semakin parah. Melihat hal tersebut, Sophia langsung mencari bala bantuan untuk membantu ayahnya dan akhirnya ayahnya pun dapat diselamatkan. Setelah Santo pulih, mereka langsung menyusun strategi untuk menyerang mafia tersebut dan kemudian Sophia diajarkan oleh ayahnya untuk bertahan dari musuh dan melawan dari tikaman musuh. Setelah mereka menyiapkan semua, mereka langsung beraksi. Sophia diperintahkan untuk memata-matai keadaan kantor anak mafia tersebut dan memotret beberapa keadaan penjaga di sana. Kemudian Santo menodongkan pistol ke arah anak buahnya dan langsung masuk ke kantor tersebut dan langsung membasmi penjaga di sana. Setelah sampai di atas, Sophia yang di bawah meledakkan bom untuk memalingkan keadaan kantor dan Santos langsung memasukkan tempat anak bos mafia tersebut dan langsung menyekapnya. Setelah sampai di base camp, Santo langsung mengancam bos mafia tersebut agar dia mengakui kejahatannya kepada masyarakat dan mengumumkannya di televisi sampai waktu 1 jam ke depan. Kalau tidak, anaknya akan terbunuh. Ancaman tersebut tidak membuat dia mau mengakui kejahatannya. Dia menyuruh anak buahnya untuk menemui Santo dan membunuhnya. Akan tetapi Santo tak semudah yang mereka bayangkan. Langsung dan film pun tamat.